Shalom, kita bersyukur di mana kita boleh berkumpul kembali di tempat ini. Di sepanjang minggu ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan atas pimpinan Tuhan kepada kita. Mari kita akan mengucap syukur dan kita akan pujikan selalu bersyukur. Yang ku terima darimu, dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, Ku mau selalu bersyukur. ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan.
selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan, kami selalu bersyukur kepada Engkau Tuhan. Di mana sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau telah memeliharakan kami Tuhan. Biarlah kami tetap bersyukur dengan keadaan kami Tuhan. Biarlah kami tetap Tuhan memandang kepada Engkau Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh senantiasa bersyukur kepada Engkau Tuhan untuk kemurahan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah kumpulkan kami kembali Tuhan untuk memuji dan besarkan nama Engkau Tuhan. Mari Engkau berkati Tuhan ibadah kami pada saat ini Tuhan. Biarlah Engkau saja yang beracara Tuhan. Biarlah kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Berkati ibadah kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa saat ini Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah Engkau saja Tuhan yang memimpinnya Tuhan ibadah kami ini Tuhan. Biarlah kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus. Amin. Shalom, kita bersyukur kita boleh berkumpul kembali di tempat ini. Kita boleh memuji dan besarkan nama Tuhan. Karena kita tahu Tuhan kita tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sepanjang minggu ini tentu di antara kita ada yang mengalami banyak masalah. Tetapi kita percaya kalau kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan melalukan. Karena ada satu ayat yang mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Mari kita akan pujikan pujian serahkan pada Yesus. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Tak pernah Dia janji, tak pernah Dia janji hari kan panas. Tak pernah Dia janji pasti ada hujan. Tapi Dia berjanji memberi kekuatan bila topan ganas melandamu.
Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Tiba saatnya kita akan mendengarkan yang terbaik dari Tuhan. Kita akan pujikan pujian Ku Perlu Kau Tuhan. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal? Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal? Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal? Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku
mendekat, di mana Kau tinggal, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku, ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Haleluya, haleluya. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau. Terima kasih, glory. Terima kasih Tuhan. Kami memerlukan Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kami, dari waktu ke waktu sampai hari ini. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya pribadi yang selalu ada bagi kami. Di setiap musim hidup kami Engkau ada bagi kami. Di tengah pergumulan, di tengah tantangan, di tengah kesulitan, Engkau ada bagi kami. Kami percaya Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber penghiburan, Engkaulah sumber damai sejahtera dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti itu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu memberikan waktu bagi kami, kesempatan bagi kami. Di tengah-tengah suasana pandemi hari-hari ini, kami bisa menyembah Tuhan, bisa memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Bahkan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran Tuhan. Urapan-Mu turun atas kami, urapan-Mu turun atas sidang jemaat-Mu dan hamba-Mu, sehingga sungguh Tuhan,
Jemaat Tuhan diberkati, jemaat Tuhan dikuatkan, jemaat Tuhan dipulihkan, jemaat Tuhan boleh mengalami kemenangan di dalam Tuhan, mengalami kelepasan dan kemerdekaan di dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya percaya Engkau yang berotoritas, Engkau yang mengambil alih seluruh pemberitaan firman Tuhan. Setiap firman yang kami dengar, setiap perkataan-Mu merupakan rema yang baru dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, urapan-Mu turun atas kami, dan kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Semua yang percaya dan siap diberkati oleh firman Tuhan, katakan amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita bisa bertemu kembali lewat ibadah online pada hari ini. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, hari-hari ini saudara, kemarin ketika saya bertemu dengan seorang teman, dia berkata, Pak Kubi, hari-hari ini ngarieuh. Bapak Ibu tahu ngarieuh? Agak susah gitu. Agak ya tertatih-tatih perjalanan bisnisnya. Sepertinya hopeless, sepertinya tidak ada harapan. Dan itulah kenyataan yang terjadi. Tapi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah kita berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi sumber pengharapan dalam hidup kita. Kita perlu hidup dalam pengharapan, perlu hidup dalam keyakinan, perlu hidup dalam kepercayaan kita kepada Allah. Karena Dia sumber pertolongan, sumber damai sejahtera. Dia yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya milik Tuhan. Jadi kalau saya dan saudara percaya kepada Tuhan, maka engkau akan menemukan apa yang menjadi janji-janji Tuhan, berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mengajak kita membaca firman Tuhan yang diambil dalam kitab Mazmur 37 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Sebab Tuhan yang menopang langkah, menuntun langkah hidup kita, perjalanan hidup kita. Dan saya percaya perkataan firman Tuhan ini pun jadi berlaku dalam hidup kita. Kita bisa katakan, saya dituntun oleh Tuhan. Langkah-langkah saya diatur oleh Tuhan. Segala sesuatu yang saya lakukan, saya percaya Tuhan yang menopang. Karena Dialah yang menjadi pribadi yang sangat baik dan mengasihi kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudaraku yang di dalam Tuhan, pengharapan iman adalah perspektif keyakinan, kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, di situ disebutkan tanpa iman
Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ketika kita beriman, percaya kepada Tuhan dan berpengharapan kepada Tuhan, itulah yang Tuhan kehendaki. Itulah yang Tuhan inginkan terjadi dalam seluruh perjalanan hidup anak-anak Tuhan. Meskipun di tengah-tengah situasi yang sulit, meskipun di tengah-tengah keadaan yang berat, keadaan yang sukar, Tuhan menginginkan kita agar kita tetap pegang teguh, bergantung, bersandar total kepada Tuhan. Karena Dia adalah sumber pengharapan kita. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kadang-kadang ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, kadang-kadang ketika kita berkeyakinan, percaya sungguh kepada Tuhan, ada rintangan, saudara. Ada musuh dari pengharapan itu. Ada musuh dari iman itu. Ada musuh dari keyakinan itu yang bisa mengunturkan, yang bisa membuat kita down, yang membuat kita akan bertanya, kenapa ini Tuhan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada hambatan di tengah kita berpengharapan kepada Tuhan. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus pasal 1 ayat, saya ulangi, 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-9, terjemahan Alkitab The Message berkata begini: sebuah pintu yang besar dan efektif telah terbuka bagi kamu dan akan banyak musuh. Tuhan berjanji ada pintu yang terbuka, ada jalan yang Tuhan sediakan, ada pengharapan di dalamnya. Tapi dikatakan sama saudara, ada banyak musuh. Saudaraku yang di dalam Tuhan, dalam bahasa Ibrani, kata musuh itu mengandung pengertian tentang seseorang yang menantang Anda dan berusaha keras, membelenggu dan mendesak Anda ke tempat yang sempit dan penuh sesak, di mana tidak ada jalan keluar bagi Anda. Menarik, saudara. Kata musuh yang disebutkan oleh Rasul Paulus di sini adalah orang-orang yang menantang kita, adalah orang-orang yang menghimpit kita, adalah tantangan yang membuat kita sedang terpojok di tengah-tengah keadaan yang sulit dan tidak bisa keluar dari kenyataan itu. Kontras, di tengah kita berpengharapan, di tengah kita percaya kepada Tuhan, janji Tuhan iya dan amin, tetapi ada tantangan, ada musuh yang memojokkan kita, yang membuat kita mengalami degradasi iman, penurunan kualitas iman, membuat kita mulai lemah, bahkan bisa menjadi orang yang putus asa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, musuh yang sering muncul dalam kehidupan kita di tengah-tengah kita beriman, berpengharapan kepada Tuhan, bukan dari luar, saudara, bukan dari luar, tapi
dari diri kita sendiri. Presiden Amerika Serikat Roosevelt berkata, musuh yang paling besar dalam hidup kita adalah ketakutan. Takut itu sendiri. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketakutan, kekhawatiran itu harus kita lenyapkan. Kita buang dari pikiran kita. Kita halau dari hati kita. Sehingga keyakinan kita, pengharapan kita kepada Tuhan akan semakin kokoh, akan semakin kuat, semakin teguh. Kenapa saudara? Karena kita mempercayai Dia dalam segala keadaan. Saudara, kata khawatir itu dapat berarti mencekik atau merusak atau mengganggu berulang-ulang kali. Jadi saudara, kalau saudara khawatir, itu artinya saudara sedang cekik. Kalau saudara khawatir, artinya itu akan merusak, mengganggu, bukan hanya sekali saudara, tapi berulang-ulang kali. Kekhawatiran itu mencekik, merusak hidupmu berulang kali dan membuat engkau akan menjadi orang yang frustasi, kecewa, putus asa. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, punya Allah yang maha kuasa, punya Allah yang mampu, Allah yang sanggup. Dia membuka jalan, Dia membuka pintu bagimu, dan itu akan terjadi. Itu akan menjadi sesuatu yang real, sesuatu yang nyata ketika engkau sungguh-sungguh meyakini bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan firman-Nya ya dan amin. Dan engkau akan melihat terpukau, kagum, Tuhan dahsyat, ajaib dalam hidup. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7, di situ disebutkan bahwa Dia memelihara hidup. Percayalah kepada Tuhan, Dia memelihara hidup. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini janji yang luar biasa. Memelihara. Seperti seorang ibu memelihara anaknya, mulai dari tidak bisa berbuat apa-apa sampai dewasa. Ada penjagaan di situ, ada perlindungan di situ. Pemeliharaan Allah ajaib dan sempurna. Itu sebabnya jangan biarkan ketakutan, kekhawatiran mengintervensi hidup, mengintervensi pikiran, merusak, mencekik hidupmu berulang-ulang kali sampai kau jadi putus asa. Jangan biarkan itu terjadi. Halau, enyahkan dia
dengan kuasa darah dan doa, maka engkau akan menjadi pribadi yang melihat Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau ajaib, pemeliharaan sempurna dalam hidupku. Untuk itulah tetap percaya dan berpengharapan dan mengandalkan dalam seluruh perjalanan hidup. Yang kedua, saudara, di saat kita berpengharapan dan mengandalkan Tuhan, berkeyakinan teguh kepada Dia, ada musuh dari pengharapan yang lain, yaitu sifat negatif. Saya ulangi, sifat negatif. Sifat negatif bisa menenggelamkan kita, sehingga kita menjadi pribadi yang bisa lesu, letih, dan bersikap pesimis dalam menjalani hidup ini. Ketika engkau berpikir negatif tentang masa lalu, ketika engkau berpikir negatif tentang orang yang mengacaukan hidupmu, ketika engkau berpikir negatif tentang persoalan yang sedang mengintimidasimu, itu bukan membuat engkau jauh lebih baik, tapi justru akan membuat engkau semakin dalam keterpurukan, semakin rendah kualitas iman, semakin jauh engkau dari Tuhan, semakin engkau tidak bisa berfokus lagi kepada Allah, semakin engkau tidak lagi bisa mengandalkan dan berharap secara total kepada Allah. Kenapa? Karena hatimu, pikiranmu dikuasai, didominasi oleh apa yang disebut dengan sifat negatif itu. Dan sifat negatif itu bisa menghancurkan hidup. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, jika kita mempercayai firman Tuhan, khususnya Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, di situ disebutkan apa, saudara? Rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan hari depan, yang penuh dengan pengharapan, hari depan yang indah, hari depan yang penuh dengan damai sejahtera. Saudara lihat, apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita bukan rancangan kecelakaan, bukan, saudara. Tuhan menginginkan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan pengharapan, ada keceriaan, ada sukacita, ada keberhasilan, ada keberuntungan yang Tuhan sediakan. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, lihat apa sih yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup, dan itu membuat kita tidak berpikir negatif. Itu yang membuat kita tidak bersikap negatif dalam meresponi semua pergumulan, tantangan yang kita hadapi. Ayat terakhir, ayat yang sangat saya suka dalam kitab Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-5. Pengharapan
pengalaman di dalam Allah tidak mengecewakan. Karena kasih Allah tinggal dalam hidup kita oleh pertolongan Roh Kudus yang memampukan kita, menghibur kita, menguatkan kita, dan membawa kita kepada kemenangan. Glory to be glory. Kemuliaan kepada kemuliaan, kemenangan kepada kemenangan, keberhasilan kepada keberhasilan. Allah tidak mengecewakan. Allah selalu merindukan yang terbaik dalam kehidupan. Jadi ada dua hal, saudara, renungan kita pada hari ini. Hidup di dalam pengharapan. Hidup yang sungguh-sungguh berharap bergantung kepada Tuhan. Tidak membiarkan ketakutan, kekhawatiran mengacaukan hidup kita. Itu hal pertama. Yang kedua, sikap negatif. Sikap negatif harus kita singkirkan, karena itu akan menghancurkan dan membuat kita kecewa, frustasi. Jadi bagi kita yang beriman, berpengharapan kepada Tuhan, kita mengalami kemenangan dan kekuatan dan melihat janji-janji Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kita. Amin. Sebentar kita akan berdoa. Pandang Tuhan, yakini sungguh bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan dalam hidup. Mungkin hari-hari ini saudara engkau banyak mengalami pergumulan yang tidak henti-hentinya, dari satu pergumulan ke satu pergumulan, dari satu pergumulan ke satu pergumulan, terus menerus. Mungkin saudara sedang ada dalam sakit penyakit, mungkin saudara sedang ada dalam depresi, mengalami goncangan-goncangan yang hebat. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya ingin berdoa untuk saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau menyerahkan anak-anakmu ke dalam tangan Tuhan. Sebagaimana janji firman-Mu, rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan pengharapan hari depan, yang penuh dengan segala yang baik dari-Mu. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjamah yang sakit, Engkau menghibur yang sedang letih, yang ada dalam persoalan dan pergumulan. Tuhan angkat dan berikan jalan keluar. Mereka yang lagi dalam depresi, tekanan batin, luka batin, dalam nama Tuhan Yesus, Roh yang Kudus memberikan kekuatan dan penghiburan. Engkau cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga jemaat Tuhan, anak-anakmu mengalami kuasa, mujizat, pertolongan, kesembuhan, berkat dari Tuhan. Dan mereka menjadi pribadi yang semakin hari semakin bertumbuh dalam pengenalan akan kasih dan anugerah Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Dipersilakan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Pak buat firman Tuhan yang sudah memberkati kita semua. Pengumuman 2 minggu depan kita masih ibadah online. Dan untuk hari Jumat jam 7 malam kita ada doa malam. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita nyanyikan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini kami mendengar firman-Mu. Kami sudah memuji, menyembah dan mengagungkan Tuhan. Bahkan kami sudah diberkati, dikuatkan, disegarkan, bahkan disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang memberi persembahan pada hari ini. Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan memberkati keluarga mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Apa yang dibuat mereka berhasil. Apa yang dikerjakan mereka beruntung. Karena berkat-Mu. Karena pertolongan-Mu, karena anugerah-Mu ada bagi mereka. Biarlah persembahan ini dipakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk membangun pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk agenda kami sepanjang minggu ini. Aktivitas kami, pekerjaan kami, usaha pekerjaan kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati, Engkau yang selalu mengadakan hal-hal yang baik bagi sidang jemaat. Bahkan perkara-perkara besar terjadi, keajaiban terjadi dalam kehidupan sidang jemaat. Dan itu yang memperkaya iman mereka, bertumbuh di dalam kasih dan anugerah Tuhan, sehingga mereka berbuah di dalam kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami tengadahkan tangan kami di hadapan Tuhan. Berkat-Mu kiranya sekali. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh yang kudus memelihara, menjaga dan melindungi mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali.
kasih Tuhan.